Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresia Rapasarungallo, NIM channel 11171054, kelas A 2017, dosen pembimbing Dr. Mahfud Fikri, Magister Kesehatan Spesialis Anak. Sekarang saya akan praktikkan keterampilan klinik bantuan hidup dasar. Dari skenario yang ada, didapatkan seorang laki-laki 59 tahun tidak sadarkan diri di bandara. Maka, hal yang kita lakukan yakni memastikan kondisi penolong dan pasien dalam keadaan aman serta lingkungan sekitar aman. Kemudian kita atur posisi pasien dalam posisi terlentang dan kita letakkan pasien di atas permukaan yang keras. Apabila di sini kita harus memindahkan pasien, kita memperhatikan kemungkinan terjadinya cedera servikal, sehingga ketika memindahkan pasien kita kunci kepala dan leher pasien dalam posisi lock and roll, dan untuk mengurangi pergerakan seminimal mungkin pada bagian kepala dan leher. Kemudian, kita lakukan pengecekan respon dan kesadaran pasien dengan teknik ACPU, alert, kewaspadaan pasien. Apabila kewaspadaan pasien tidak didapatkan, kita cek dengan verbal, dengan memanggil-manggil pasien, Pak, Pak, Pak. Kemudian, pain, dengan memberikan rangsangan nyeri, dengan menepuk-nepuk pasien, Pak, Pak, atau mencubit pasien, Pak, Pak, atau memberikan rangsangan nyeri di garis tengah sternum, Pak, Pak. Unresponsive apabila setelah diberikan rangsangan nyeri, pasien tidak memberikan respon apa-apa. Apabila pasien tidak memberikan respon atau tidak ada kesadaran yang muncul, maka kita segera lakukan call for help. Pak, bisa minta tolong panggilkan ambulans. Pak, bisa minta tolong ambilkan AED atau DC shock atau paket emergency yang terdekat. Setelah melakukan permintaan pertolongan, kita segera lakukan initial assessment atau penilaian kondisi awal pasien dengan menilai airway breathing dan circulation. Airway kita lihat apakah ada tanda pernafasan spontan, apakah ada obstruksi jalan nafas atau tidak. Kemudian breathing kita lakukan look, listen, and feel. Look, kita lihat pengembangan dada simetris kiri kanan atau tidak. Listen, kita dengarkan apakah ada suara nafas tambahan, snoring, gargling. Kemudian feel, kita rasakan hembusan nafas pasien. Sembari melakukan pengecekan breathing, kita juga dapat melakukan pengecekan circulation dengan meraba arteri karotis. Kita raba apakah ada nadi terukur kurang dari 10 detik. Apabila dari hasil initial assessment tidak dapatkan tanda-tanda pernapasan spontan, maka segera bebaskan jalan nafas dengan metode triple airway maneuver, head tilt dan chin lift, atau dengan posisi jaw thrust. Kemudian kita cek kembali apakah tanda-tanda pernafasan sudah timbul. Apabila tidak ada tanda pernafasan, segera berikan bantuan pernafasan dengan memposisikan posisi kepala pasien dalam posisi ekstensi dengan metode chin lift, membuka mulut, menutup hidung, lalu berikan bantuan pernafasan 10-12 kali per menit. Kemudian lakukan evaluasi kembali sambil melihat pengembangan dada pasien. Apabila pada pemeriksaan tidak didapatkan nadi pada peraban arteri karotis, maka segera lakukan pijatan jantung luar dengan posisi penolong berada di sebelah kanan pasien, kedua kaki dirapatkan, berlutut, dan menempel pada bahu. Kemudian tangan yang dominan diletakkan 2 jari di atas posisi superius. Kemudian tangan yang satunya diletakkan di atasnya. Kemudian jari ditautkan, posisi lengan lurus dan tegak lurus terhadap sternum. Kemudian kita akan memberikan tekanan dengan kedalaman 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Dalam pemberian kompresi, hal yang perlu kita perhatikan yakni agar posisi lengan tetap lurus selama pemberian kompresi, tidak ditekuk. Kemudian hindari agar jari-jari tangan tidak menyentuh dinding dada, dan pastikan telapak tangan yang menekan tetap melekat pada dada selama kompresi maupun pada saat recoil, dan kita pastikan pula pengembangan dada sempurna atau recoiling sempurna. Kemudian kita perhatikan pula high quality compression, yakni push hard, push fast, push deep,
full recoil, dan minimum interruption. Kemudian kita lakukan kompresi dan ventilasi dengan perbandingan 30:2 dengan perhitungan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian kita berikan ventilasi 2 kali. Kita lakukan selama 5 siklus selama 2 menit. Setelah pemberian 5 siklus, kita raba kembali arteri karotis kurang dari 10 detik. Apabila nadi tidak teraba, kita lakukan kembali kompresi dan ventilasi sebanyak 5 siklus. Kemudian kita raba kembali arteri karotis. Di sini kita pertimbangkan untuk penggunaan AED atau disc shock apabila ada. Kita lakukan penilaian apakah perlu dilakukan shock atau tidak. Kemudian apabila arteri karotis telah teraba, maka kita perhatikan kembali apakah ada tanda-tanda pernapasan spontan. Apabila didapatkan, kita lakukan evaluasi kembali dengan mengecek kembali breathing, look, listen, and feel sambil melihat pengembangan dada pasien. Apabila pernafasan spontan telah kembali, nadi karotis telah teraba, dan kondisi pasien telah membaik, maka kita dapat menghentikan kegiatan jantung luar dan melakukan recovery position dengan salah satu sisi difleksikan, kemudian menopang pipi yang berlawanan, kemudian salah satu kaki yang berada bersamaan dengan siku yang difleksikan turut ditekuk, kemudian pasien dibaringkan ke area yang berlawanan. Apabila pasien telah dalam posisi recovery position, maka kita tunggu sampai pertolongan yang lebih ahli datang. Kita menghentikan RJP atau kegiatan jantung luar ketika arteri telah teraba atau pernafasan spontan telah kembali, penolong telah kelelahan, datang penolong yang lebih ahli, atau ditemukan tanda-tanda kematian batang otak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan.